Pada episode kali ini, kita akan membawa kalian ke jantung kota Jakarta untuk menyelami cerita menyeramkan tentang sebuah rumah tua di kawasan Menteng. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dan ketakutan saat kita mengungkap kisah Annabel, arwah gadis Belanda yang terperangkap di rumah kolonial. Jakarta, ibu kota Indonesia, adalah kota yang sibuk dan penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan modern. Namun, di balik gemerlapnya lampu kota dan kesibukan lalu lintas, terdapat kisah-kisah menyeramkan yang tersembunyi dalam bayang-bayang sejarahnya. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah kisah tentang sebuah rumah tua di kawasan Menteng. Rumah itu, dengan arsitektur kolonial Belanda yang megah, berdiri di ujung jalan yang sepi. Konon, rumah ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, dan pernah dihuni oleh seorang pejabat tinggi Belanda dan keluarganya. Namun, sejarah kelam rumah itu bermula ketika salah satu keluarga pejabat tersebut, seorang gadis muda bernama Annabel, meninggal secara tragis di dalam rumah tersebut. Annabel dikenal sebagai gadis yang cantik, namun memiliki sikap yang keras kepala. Pada suatu malam, terjadi perdebatan hebat antara Annabel dan ayahnya mengenai pernikahannya yang diatur. Dalam kemarahannya, Annabel berlari ke kamar dan mengunci diri. Keesokan paginya, Annabel ditemukan tewas tergantung di kamarnya. Tragedi ini mengubah suasana rumah itu selamanya. Bertahun-tahun setelah kematian Annabel, rumah itu menjadi kosong. Masyarakat setempat mulai melaporkan kejadian-kejadian aneh di sekitar rumah tersebut. Beberapa saksi mata mengaku melihat sosok seorang gadis bergaun putih berjalan di sekitar rumah, terutama pada malam hari. Sosok ini dipercaya sebagai arwah Annabel yang tidak tenang. Seorang pria bernama Budi, seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta, memutuskan untuk membeli rumah tersebut dengan harga murah karena tertarik dengan arsitekturnya yang unik. Meskipun mendengar banyak cerita horor tentang rumah itu, Budi tetap bertekad untuk merenovasi dan tinggal di sana bersama keluarganya. Setelah beberapa minggu tinggal di rumah tersebut, Budi mulai merasakan keanehan. Istrinya, Puspa, sering mendengar suara-suara aneh pada malam hari. Seperti langkah kaki di lantai atas dan pintu yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Anak mereka yang berusia 5 tahun, Nina, juga mulai bertingkah aneh. Nina sering berbicara sendiri seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Suatu malam, ketika Budi sedang bekerja lembur di ruang tamu, dia mendengar suara tawa seorang gadis dari arah kamar Nina. Dia segera berlari ke kamar Nina dan menemukan putrinya sedang berdiri di tengah kamar dengan pandangan kosong. "Siapa yang bersamamu, Nak?" tanya Budi dengan suara gemetar. Nina hanya tersenyum dan berkata, "Annabel sedang bermain denganku, Ayah." Ketakutan mulai merasuk dalam pikiran Budi. Dia segera menghubungi seorang paranormal untuk membantu membersihkan rumah tersebut dari energi negatif. Paranormal itu, seorang wanita tua bernama Mbah Sumi. Saat Mbah Sumi datang ke rumah tersebut, ia langsung merasakan keberadaan sesuatu yang sangat kuat dan jahat. Mbah Sumi melakukan ritual pembersihan dan mencoba berkomunikasi dengan arwah Annabel. Dalam ritual tersebut, Annabel mengungkapkan bahwa dia tidak bisa pergi karena kematiannya yang tidak wajar. Ia merasa dendam terhadap ayahnya yang memaksanya menikah. Arwah Annabel merasa terjebak dan marah. Kehadirannya di rumah itu menyebabkan gangguan yang dirasakan oleh Budi dan keluarganya. Mbah Sumi mencoba membantu arwah Annabel untuk menemukan kedamaian dengan melakukan doa-doa dan membimbing arwah tersebut menuju cahaya. Namun, meskipun usaha Mbah Sumi tampak berhasil, gangguan di rumah itu tidak sepenuhnya hilang. Setiap kali ada perubahan atau renovasi besar di rumah tersebut, gangguan kembali terjadi. Seolah-olah Annabel tidak suka ada yang mengubah rumahnya. Budi dan keluarganya akhirnya memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut. Mereka meninggalkan rumah itu dengan perasaan lega, namun masih dihantui oleh kenangan akan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Rumah itu kembali kosong, berdiri sepi dengan bayangan kelam masa lalunya. Meskipun rumah itu kini dibiarkan terbengkalai, cerita tentang arwah Annabel terus hidup di tengah masyarakat Jakarta. Banyak yang masih penasaran dan datang mengunjungi rumah tersebut untuk mencari sensasi. Dan mungkin, berharap bisa melihat sekilas sosok gadis bergaun putih yang konon masih berkeliaran di sana. Meski keluarga Budi telah pindah, kehadiran arwah Annabel tidak sepenuhnya sirna. Rumah tua di Menteng itu masih berdiri angker, menarik perhatian para penjelajah urban dan pemburu hantu.
Mereka datang, dipenuhi rasa ingin tahu, mengabaikan peringatan tentang roh yang tidak tenang di dalam rumah itu. Suatu malam, sekelompok mahasiswa dari universitas ternama di Jakarta, memutuskan untuk menguji nyali mereka dengan mengunjungi rumah tersebut. Didi, Rina, Tono, dan Sari adalah teman-teman yang sering mencari petualangan ekstrim. Malam itu, mereka membawa peralatan sederhana. Senter, kamera, dan perekam suara, untuk mendokumentasikan pengalaman mereka. Saat mereka melangkah ke dalam rumah, suasana dingin dan suram langsung menyelimuti mereka. Meskipun tidak ada aliran listrik, mereka bisa merasakan kehadiran yang aneh. Didi, yang memimpin kelompok, mengajak mereka untuk mulai eksplorasi dari ruang tamu yang luas dan kosong. Mereka mulai berjalan-jalan di dalam rumah, setiap langkah kaki mereka menggema di antara dinding yang retak. Di kamar tidur utama, tempat Annabelle ditemukan tewas, suasana terasa lebih berat dan menekan. Rina merasakan sentuhan dingin di lehernya, membuatnya merinding. "Aku merasa ada yang mengawasi kita," bisiknya, tetapi yang lain menganggapnya hanya imajinasi. Namun, ketika mereka mencapai loteng, segalanya berubah. Suhu turun drastis, dan mereka mendengar suara bisikan lemah. Seperti seseorang sedang berdoa atau menangis. Tono, yang memegang perekam suara, segera menyalakan perangkatnya. "Kita harus merekam ini," katanya, berusaha tetap tenang meskipun ketakutan mulai menyelinap. Tiba-tiba, pintu loteng tertutup dengan keras, membuat mereka terkejut dan panik. Didi mencoba membukanya, tapi pintu itu seolah terkunci dari luar. Sari, yang sudah sangat ketakutan, mulai menangis. "Kita harus keluar dari sini," katanya dengan suara bergetar. Di tengah kekacauan itu, mereka mendengar langkah kaki mendekat. Sosok seorang gadis bergaun putih tampak samar-samar di ujung koridor. Dia berjalan mendekat, wajahnya pucat dan mata kosong. "Kalian tidak seharusnya ada di sini," suara lembut namun mengerikan terdengar dari bibirnya yang hampir tidak bergerak. Didi, dengan segenap keberanian yang tersisa, bertanya, "Apakah kamu Annabelle?" Sosok itu tidak menjawab, tetapi air mata mulai mengalir dari matanya. Suasana di ruangan itu semakin mencekam, seolah-olah seluruh rumah menekan mereka untuk pergi. Tiba-tiba, sosok itu menghilang, dan pintu loteng terbuka dengan sendirinya. Tanpa berpikir panjang, mereka segera berlari keluar dari rumah, napas mereka terengah-engah. Di luar, mereka duduk terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja mereka alami. Ketika mereka memeriksa rekaman suara, suara bisikan yang mereka dengar terdengar jelas. Namun, di antara bisikan itu, ada suara seorang gadis yang berkata, "Tolong aku." Mereka semua terdiam, merasakan kegetiran dalam kata-kata tersebut. Suara itu bukan hanya permintaan tolong, tetapi juga penyesalan dan kesepian yang mendalam. Pengalaman itu membuat mereka sadar bahwa rumah tua di Menteng bukan sekadar tempat berhantu. Ada jiwa yang terperangkap di dalamnya, mencari kedamaian yang tak kunjung datang. Mereka memutuskan untuk menghubungi seorang spiritualis, yang lebih berpengalaman untuk membantu membebaskan arwah Annabelle. Spiritualis itu adalah Pak Joko, seorang pria paruh baya dengan pengalaman puluhan tahun dalam menangani hal-hal gaib. Setelah mendengar cerita mereka, Pak Joko setuju untuk membantu. Dia mengatur ritual pembersihan yang lebih mendalam, melibatkan doa-doa dan persembahan khusus untuk arwah Annabelle. Pada malam yang ditentukan, Pak Joko dan kelompok mahasiswa itu kembali ke rumah tua. Pak Joko memulai ritualnya, menyalakan lilin-lilin dan dupa, sambil melantunkan mantra. Suasana berubah menjadi tenang namun intens. Ketika ritual mencapai puncaknya, sosok Annabelle muncul sekali lagi. Tetapi kali ini wajahnya lebih tenang, tidak lagi dipenuhi kemarahan dan kesedihan. Dengan suara lembut, Pak Joko berbicara kepada Annabelle, membimbingnya menuju cahaya dan melepaskan ikatan yang menahannya di dunia ini. Perlahan, sosok Annabelle mulai memudar, meninggalkan senyuman damai di wajahnya. "Terima kasih," bisiknya sebelum benar-benar menghilang. Setelah malam itu, gangguan di rumah tersebut benar-benar berhenti. Budi, yang masih mengikuti perkembangan rumah itu, merasa lega mendengar bahwa arwah Annabelle akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Rumah tua di Menteng itu pun tetap berdiri, namun kini tanpa bayang-bayang kelam yang mengikutinya. Cerita tentang Annabelle pun menjadi legenda, sebuah pengingat akan kekuatan cinta dan pengampunan yang mampu mengatasi kematian. Bertahun-tahun berlalu, dan rumah tua di Menteng menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dan wisatawan.
Meski tak lagi berhantu, kisah Annabel tetap menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Rumah itu kini dimiliki oleh sebuah yayasan yang mengubahnya menjadi museum sejarah. Menampilkan artefak-artefak dari masa kolonial dan cerita-cerita rakyat yang terkait dengan rumah tersebut. Rumah tua di kawasan Menteng, dengan segala misterinya dan bayang-bayang masa lalu yang kelam, menjadi saksi bisu dari kisah-kisah yang tersembunyi di balik dinding-dindingnya. Kesendirian yang terpatri dalam setiap batuannya, menjadi pengingat akan sejarah yang tak terlupakan dan kisah-kisah horor yang menggigit di malam hari. Terima kasih sudah menonton, dan menyelami kisah misteri dari rumah tua di kawasan Menteng bersama kami. Semoga cerita ini memberikanmu pengalaman yang mendebarkan, serta memperkaya pengetahuan akan keajaiban dan kegelapan yang tersembunyi di balik sejarah kota Jakarta. Sampai jumpa di petualangan seru berikutnya.